Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita bongkar video si bangke yang lagi halu berat. Saya termasuk di dalam salah satunya. Iming-iming uang 5 miliar bukan cuma sekali, sering. Bahkan lebih dari itu pernah. Di Jakarta, di Cikini. Di CIKINI, Jakarta. Cikini, Jakarta. Itu tahun 2018. Setelah kejadian persidangan saya. Dan semua mualaf tidak ada yang mau lagi kembali ke Kristen. Lalu tema hari ini, apakah Ustadz Kiai mau kalau dikasih 5 miliar? Kembali ke Kristen? Nggak mau. Dan semua mualaf tidak ada yang mau lagi kembali ke Kristen. Sekali lagi, semua mualaf tidak ada yang mau lagi kembali ke Kristen. Kecuali yang mualaf pura-pura. Munafikun. Kalau Ustadz Kiai ditawarin 5 miliar, mau nggak lagi masuk kembali ke Kristen? Nggak mau. Kenapa? Karena Ustadz Kiai tahu, kekristenan bukan agama yang diajarkan Yesus. Soal tuduhan uang segunung yang katanya ditawari biar murtad. Astaga teman-teman, ini sih udah level fantasi. Kalau beneran ada yang mau bayar segitu buat pindah keyakinan, tolong kenalin saya dong. Siapa tahu Brother Phil bisa jadi agennya. Lumayan kan komisi buat ngonten lagi. Tapi serius deh, ini kayaknya halusinasi tingkat tinggi. Seorang tukang tipu dibayar semahal itu. Itu bukan penipuan lagi. Itu namanya jackpot akhirat. Mungkin si bangke ini lagi ngarep-ngarep uang kaget gitu. Kita umat Kristen sih percaya iman itu anugerah, bukan komoditas yang bisa ditawar-tawar kayak harga cireng di pasar malam. Ngomongin soal halu disuap, ini mirip banget sama klaimnya mualaf Stephen Indra Wibowo yang juga ngaku pernah disuap miliaran rupiah untuk balik ke Kristen. Kok polanya sama ya? Kayaknya skenario disuap miliaran ini jadi template standar buat drama-drama pindah agama. Kisah para rasul, sekali lagi saya bilang nih. Karena sejak awal dicetuskan oleh seorang laki-laki dari Tarsus, Kilikia. Laki-laki itu namanya Paulus sekarang. Nama awalnya adalah Saulus dari Tarsus. Ketika ini dicetuskan oleh dia, ini laki-laki ini penyakit, virus. Ustaz Zarepa, silakan baca nomor 5 dan 6 ya. Nomor 5 dulu. Ya. Silakan Ustaz, syukran. Fadal. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, orang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte seorang Nasrani. Malahan, ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah, oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Lihat itu, sejak awal kekristenan itu penyakit sampar. Lihat itu, kamu itu penyakit pes, tau nggak? Bahkan kitabmu sendiri bilang agamamu itu agama penyakit, pembuat kekacauan. Kristen itu penyakit sampar atau virus? Si bangke nyomot ayat dari kitab Kisah Para Rasul yang nyebut Paulus penyakit sampar dan tokoh dari sekte orang Nasrani. Hadeh, ini mah cuma tuduhan dari musuh-musuhnya Paulus waktu disidang di hadapan seorang gubernur. Ini bukan fakta tentang Paulus ya teman-teman, tapi cuma ocehan lawan. Kalau kita percaya semua tuduhan musuh, saya bisa aja bilang si bangke ini jelmaan Ultraman yang lagi nyamar. Emang itu jadi fakta? Ya enggak lah. Paulus dituduh gitu karena dia bawa ajaran baru yang dianggap ganggu, persis kayak Yesus sendiri. Bumerang untuk bangke. Kalau Paulus disebut penyakit sampar oleh musuhnya, bukankah ini mirip tuduhan yang dialami Muhammad oleh kaumnya sendiri? Muhammad disebut penyair gila, Al-Quran Asy-Syaffat ayat 36, tukang sihir dan orang gila oleh kaum Quraisy. Apakah itu berarti Muhammad juga virus atau pembuat kekacauan? Pemrakarsa agama Kristen itu Paulus. Dan agama tersebut itu penyakit. Menurut siapa? Bible, bukan menurut Kainama nih, bukan. Menurut Bible, maka itu, Reva, kalau dia ngajak lagi, ayo, kamu mau nggak dapat 10 miliar? Lebih dari Ustadz Kainama untuk kembali lagi ke Kristen. Kamu pikir, gini saya tanya sama Reva, kamu udah tahu bahwa penyakit Kristen itu dibilang oleh Bible sendiri, penyakit pes, penyakit tikus. Mau kamu kembali? Enggak. Jawab yang keras lah, biar kedengaran sama penonton. Enggak, Ustadz. Bagus. Sekarang angka 24-nya ganti 21, Ustadz. 21. Jadi 21, sebelah kanan 21. Silakan, Ustaz Zarepa.
Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepas hukum Musa. Sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Sesat, Ikhwan Fillah, sesat. Kristen itu menurut kitabnya sendiri nih, sesat. Terus masa saya disuruh, aduh, makanya tuh saya mikir ya, ada orang Islam murtad gitu loh. Si bangke nuduh Paulus sesat karena ngajarin orang Yahudi buat melepas hukum Musa dan gak nyunatin anak, ngutip kitab Kisah Para Rasul. Ini lagi-lagi tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi yang fanatik. Faktanya, Paulus ngajarin kalau keselamatan itu lewat iman sama Yesus Kristus, bukan lewat ngikutin hukum Musa secara sempurna. Tapi dia nggak pernah ngelarang sunat mutlak, cuma negesin kalau sunat atau nggak sunat itu nggak jadi syarat keselamatan. Intinya sunat itu pilihan pribadi, bukan tiket masuk surga. Jadi kalau ada yang bilang kita sesat karena ini, kayaknya mereka butuh kacamata konteks waktu baca Alkitab. Islam sendiri punya konsep penghapusan atau penggantian hukum, nasah mansuh, di mana beberapa hukum Taurat atau Injil dianggap udah disempurnakan sama syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Artinya, hukum-hukum yang dulu di Taurat, hukum Musa, ada yang tidak berlaku lagi dalam Islam. Jadi kalau Paulus dituduh melepas hukum yang lama, bukankah ini sama dengan konsep nasah mansuh dalam Islam yang juga melepas beberapa hukum sebelumnya? Jelas ya, sambung. Biar sakit hati semua. Biar sakit hati. Ibrani 6 nomor 1. Ibrani 6 nomor 1. Silakan Ustaz Refa. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Reva, Ustazah, kalau anti itu, kalau kamu itu ada yang ngajak balik lagi ke Kristen, berarti orang itu sedang mengajak engkau meninggalkan dasar kepercayaan kepada Allah. Tuh lihat tuh, lihat tuh. Itu Kristen itu. Bible-mu sendiri mencatat bahwa Paulus mengajak orang meninggalkan asas-asas pertama tentang Kristus itu Yesus. Semua ajaran tentang Yesus yang benar diganti. Tuh lihat tuh. Bagian pertama tuh, sebab itu marilah kita tinggalkan. Di blog itu Ustaz Dani. Ini ajaran apa ini? Itu sebabnya saya nggak mau balik. Gawat bos, gawat ini. Ini ajaran parah ini. Ini ajaran, wah ini ajaran gimana? Masa diajak meninggalkan asas-asas tentang Nabi Isa AS, tentang Yesus. Ditinggalkan cerita-cerita yang benar tentang Yesus. Ini gawat ini. Dan yang paling parah, PARAH, tanda seru 15. Yang paling parah adalah blok yang di bawah tuh, Ustaz Dani. Mari kita tinggalkan dasar kepercayaan kepada Allah. Parah nggak tuh? Ini, wih, bukan menjelek-jelekan ya. Kita cuma baca Bible. Sekali lagi tidak ada hujatan. Tidak ada hujatan, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan. Tidak ada adu domba, tidak. Kita baca Bible. Kita baca Bible. Si bangke nuduh kita ninggalin asas pertama ajaran Kristus berdasarkan kitab Ibrani. Ayat ini justru nyuruh kita maju terus menuju kedewasaan rohani, bukan ninggalin dasar-dasar iman. Ibaratnya kalau udah bisa baca A, B, C, T, ya jangan cuma berhenti di situ, tapi lanjut baca buku. Jadi bukan ninggalin, tapi mengembangkan. Kalau cuma di dasar terus, kapan dewasanya? Ustadz Dani 1 Korintus 7 deh. Oh, 1 Korintus 7 ini seru. 1 Korintus 7 seru. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 nomor 3738 ya, Ustaz Repa ya. Ya, syukran. 3738. Syukran, silakan Ustaz. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang-orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Boleh kumpul kebo. Jadi apabila seorang pria memiliki kekasih, gadisnya itu artinya kekasihnya. Gadis milik si laki-laki.
apabila dia tidak kawin dengan pacarnya atau gadisnya, di bawah tuh di blok Ustadz Dani, berbuat lebih baik. Lebih baik tidak usah kawin. Udah begitu aja. Marvelous, marvelous. Perfecto. Ini ajaran nih. Ini ajaran inilah. Nah, ini nih yang paling bikin ngakak. Si Bangke ngartiin kitab Korintus sebagai pembolehan kumpul kebo. Padahal ayat ini ngomongin tentang pilihan untuk nikah atau tetap melajang demi pelayanan. Paulus bilang kalau milih nggak nikah alias tetap perawan atau bujang demi Tuhan itu bagus. Tapi kalau nggak kuat lebih baik nikah. Nggak ada satupun kata kumpul kebo di situ. Ini namanya cocok logi paksa. Jangan-jangan si Bangke ini punya kamus pribadi yang ngartiin hidup melajang jadi kumpul kebo. Sungguh imajinatif. Di Islam itu keras banget ngelarang zina dan hubungan di luar nikah. Tapi ada praktik dalam sejarah Islam, khususnya di awal-awal, yang namanya nikah mut'ah atau kawin kontrak. Nikah ini adalah pernikahan sementara yang bisa disepakati hanya untuk beberapa jam atau hari dan kemudian berakhir tanpa konsekuensi. Jadi kalau Paulus ngomongin melajang demi Tuhan, dan di Islam ada nikah sementara yang bisa disalahpahami sebagai hubungan bebas berdurasi, ini justru menyoroti adanya bentuk hubungan sementara yang sah di sebagian keyakinannya. Asik. 1 Korintus 7-nya ganti 11 Ustaz. Asik nih, 11 juga asik, 11. 11 nomor 25 deh. Yang gampang-gampang aja. Silakan Ustaz Ahrefa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bayangkan ya. Apa benar? Apa benar Yesus suruh? Ini saya asli saya bingung gak sih? Masa Yesus nyuruh orang minum anggur, khamar, terus bayangkan itu jadi darah gitu. Apa benar ini ajaran Yesus gitu? Apa benar gitu? Saya agak apa ya? Agak kurang masuk gitu. Minum darah loh. Darah. Ini ini apa? Ini sebetulnya apa sih ini? Apa ya, saya kadang-kadang nggak habis pikir kok darah gitu loh. Minum gitu. Minum darah. Oh enggak, itu kan perumpamaan. Lihat, saya tahu ini perumpamaan. Tapi kan pertama anggur. Anggur itu khamar kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Terus udah gitu, anggur itu dianggap darah gitu loh. Ini dari mana gitu? Yesus nggak pernah ngajarin gini deh kayaknya. Ya, apa ya, agak nonsens gitu kayaknya. Kalau menurut saya nonsens. Minum anggur yang dianggap darah. Agak-agak nonsens kata si Bangke soal ajaran Yesus yang nyuruh minum anggur yang dianggap darah dari kitab Korintus. Teman-teman, ini bagian dari perjamuan kudus, ritual simbolis buat ngingetin pengorbanan Yesus di kayu salib. Anggur itu lambang darahnya yang tercurah buat ngampunin dosa, dan roti itu lambang tubuhnya. Ini simbolisme, bukan kanibalisme. Emang si Bangke kalau baca puisi atau novel, semua metafora dianggap nonsens juga. Jangan-jangan dia bingung kalau ada istilah hati yang hancur, dikira hatinya beneran pecah. Di Islam juga banyak praktik ibadah yang simbolis dan butuh pemahaman metafora. Contohnya waktu haji, Muslim lempar jumrah batu. Kalau Bangke bilang simbolisme itu nonsens, berarti banyak praktik ibadah dalam Islam juga nonsens dong menurut logikanya. Tuduhan ini justru memalukan logikanya sendiri karena menyerang dasar pemahaman ritual keagamaan. Ustaz, 11-nya ganti 10 Ustaz. 11-nya ganti 10. Ini lucu benar. Apa ya? Tapi kalau dibilangin marah. Ya, 10:25. Ya kan? Ya, oke. Silakan Ustaz Arefa. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Boleh makan babi, boleh makan anjing, boleh makan monyet, boleh makan tikus, boleh makan ular, boleh, nggak jadi masalah. Ini ajaran mana ini? Si Bangke nuduh Kristen ngebolehin makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa ngadain pemeriksaan, ngutip kitab Korintus.
Ayat ini sebenarnya ngomongin kebebasan Kristen soal makanan yang dipersembahkan ke berhala, bukan daftar menu aneh-aneh gitu. Paulus ngajarin kalau makanan itu sendiri nggak najis, dan kalau kita makan tanpa tahu asalnya, nggak usah khawatir. Tapi kalau bikin saudara seiman kesandung, ya kita harus mikir ulang. Jadi ini bukan lampu hijau buat makan segala macam hewan, tapi soal hati nurani dan kasih sayang ke sesama. Di Islam itu ada kategori makanan halal dan haram. Babi dan darah jelas haram. Tapi ada kondisi tertentu di mana makanan haram dibolehkan dalam keadaan darurat. Misalnya untuk bertahan hidup, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 173. Jadi prinsip makan yang haram dalam keadaan terpaksa itu boleh, punya paralel dengan segala sesuatu halal dalam konteks darurat Kristen. Ini menunjukkan ajaran dia sendiri juga membolehkan makanan terlarang dalam kondisi tertentu. Jadi tuduhannya memalukan diri sendiri karena menyerang ajarannya. Ini apa sih? Maka itu saya juga tidak kaget ketika Bible-nya sendiri bilang Kristen itu agama penyakit sampar yang membuat kekacauan dan melanggar kekudusan bait Allah gitu. 10-nya ganti 6, Ustaz. 25-nya 12. 6, ya, 12. Silakan Ustaz. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi 12, Ustaz. Syukran. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Boleh, semuanya halal. Ya, boleh. Asal berguna. Berguna apa? Bikin kenyang lah. Segala sesuatu halal, boleh. Ini bukan cuma makanan ya. Segala sesuatu. Jadi bukan cuma makanan. Korupsi boleh nggak? Boleh. Berzina boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang haram, nggak ada. Di dalam kekristenan nggak ada. Minum alkohol, mabuk-mabukan boleh nggak? Boleh. Kan itu disebutnya segala sesuatu. Segala, bukan cuma makan. Ulangi. Makan makanan haram boleh nggak? Boleh. Minum khamar boleh nggak yang memabukkan? Boleh. Berzina boleh nggak? Boleh. Kan tadi dibilangin. Kalau engkau tidak menikahi pacarmu, itu lebih bagus. Tadi kita baca. Ya, asik ya? Asik dong. Maka itu kalau mau bebas segala-galanya jadi Kristen udah. Jadi Kristen. Jadi Kristen aja udah. Jadi Kristen. Ayo cepetan. Murtad semua orang, murtad. Murtad semua. Yang mau bebas. Silakan. Ini agama tanpa rules. The religion without rules. The religion without laws. Ini satu-satunya Kristen. Segala sesuatu halal bagiku, sama dengan korupsi, zina, nipu. Ini si masterpiece pemuterbalikan makna. Si Bangke ngartiin ayat kitab Korintus jadi pembolehan korupsi, zina, dan nipu. Padahal ayat itu lanjutannya. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Paulus itu lagi ngajarin tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Kita bebas, tapi kebebasan itu harus ngebangun dan nggak boleh bikin kita jadi budak dosa. Jadi bukan berarti boleh korupsi, justru sebaliknya. Kita nggak boleh diperbudak keserakahan atau hawa nafsu. Kayaknya si Bangke ini butuh les etika dan moralitas deh. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap tuduhan putus asa Bangke terhadap kekristenan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat ya. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti
Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya, tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya, tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya, tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi, astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak.